Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas pertolongan Tuhan kiranya kita dimampukan untuk melakukan aktivitas kita dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Nas renungan bagi kita pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Dikatakan demikian, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan: kuasa Injil yang mengubah hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa Injil yang mereka terima bukan sekedar kata-kata indah atau filsafat yang menarik. Injil datang dengan kekuatan yang mengubah hidup, dengan kehadiran Roh Kudus yang nyata, dan dengan keyakinan yang kokoh. Lebih dari itu, Injil itu terbukti melalui hidup Paulus dan rekan-rekannya. Inilah tantangan bagi kita. Apakah Injil yang kita percayai hanya tinggal dalam kepala, ataukah sudah mengubah seluruh hidup kita? Orang lain seharusnya bisa melihat kuasa Injil melalui cara kita hidup, cara kita berbicara, dan cara kita memperlakukan sesama. Injil yang sejati tidak hanya didengar, tetapi juga dialami dan dinyatakan melalui transformasi hidup yang nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak hanya memberitakan Injil dengan kata-kata, tetapi juga dengan teladan hidup. Dia rela meninggalkan kenyamanan menghadapi penganiayaan dan mengorbankan kepentingan pribadi demi menyebarkan kabar baik kepada orang banyak. Kenyataan inilah yang membuat pesannya begitu berpengaruh di zaman di mana banyak orang membuat pesannya begitu berpengaruh, di zaman di mana banyak orang yang ragu-ragu akan imannya. Kesaksian hidup konsisten menjadi sangat penting ketika orang itu melihat perubahan nyata dalam hidup kita, seperti kasih yang tulus, pengampunan, damai di tengah badai. Mereka akan tertarik untuk mengenal Allah yang telah mengubah kita.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang menekankan kuasa Injil yang mengubah hidup kami melalui pelayanan yang tulus, penuh kasih, dan berfokus pada Allah, bukan pada manusia. Injil diberitakan bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, ketulusan hati, dan niat murni untuk menyukakan Allah, bukan mencari pujian atau keuntungan pribadi. Biarlah kami selalu mengizinkan Roh Kudus untuk selalu bekerja melalui hidup kami, sehingga firman yang kami baca dan renungkan setiap hari memiliki kuasa dan menjadikan Injil sebagai kebenaran dalam diri kami, bukan sekedar ide saja. Dan biarkan itu mengubah cara hidup, cara berpikir, dengan bereaksi terhadap kesulitan, serta selalu berusaha hidup sesuai firman Tuhan. Berkati para pendengar renungan pagi ini, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka selalu berhasil. Yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang mengalami penderitaan atau masalah, Tuhan kiranya menolong dan menopang agar mereka dapat menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Tuhan menghibur mereka yang berduka atau bersedih dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka kuat dan mampu mengucap syukur dalam keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.